Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Pak Menko Marinvest, beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Chairman dan CEO di Universe, beserta seluruh jajaran manajemen, para pimpinan perusahaan, BUMN, swasta maupun koperasi, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi, menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, penuh dengan ketidakpastian yang tinggi dan penuh dengan volatilitas yang tinggi. Kalau dulu biasanya semua negara ini ngejarnya pasti di bagaimana bunga bisa serendah mungkin, bagaimana inflasi bisa serendah mungkin. Dan sekarang semuanya berubah. Ditambah lagi dengan konfrontasi geopolitik. Plus perubahan iklim, sehingga sekarang bisa kita lihat bencana alam makin sering terjadi. Dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur dengan sangat mudahnya, apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter maupun pengelolaan fiskal. Apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3%, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2%. Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang. Yang harganya sangat mahal sekali. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimis, harus optimis itu. Tetapi hati-hati dan waspada. Karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44%. Inflasi juga masih terkendali setelah kenaikan BBM, kita masih di angka di bawah 6, 5,9. Ini juga tetap harus kita syukuri, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain,
Sekarang ini di Argentina sudah 83,5%. Dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis point. Kita inflasi 5,9 dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis point. Artinya moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan. Karena apa? Yang saya lihat di dalam keseharian antara Bank Sentral kita BI dan Kementerian Keuangan ini berjalan beriringan. Berjalannya rukun, tidak saling tumpang tindih, ini yang saya lihat. Komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama. Kemudian untuk terus meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, baik berupa kompensasi dan subsidi, ini besarnya luar biasa. 502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah, karena kita ingin konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga. Ya bayarannya ini 502 triliun. Kemudian yang kedua, kita sekarang ini memang bekerja tidak hanya makro saja, enggak bisa. Makro iya, mikro iya, tapi juga tidak cukup. Harus lebih tajam lagi, detail. Sehingga penyelesaiannya betul-betul satu persatu. Saya berikan contoh misalnya inflasi. Enggak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga. Bank sentralnya pasti menaikkan suku bunga untuk ngerem inflasi. Tapi kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga yang itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktek real kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu apa? Kenaikan barang dan jasa. Dengan apa? Saya sudah mengumpulkan bupati, wali kota, dan gubernur 2 kali untuk urusan inflasi ini, dan akan terus kita lakukan, kita evaluasi setiap 2 minggu. Kita berikan kewenangan daerah untuk menggunakan dana transfer umum 2% dan juga belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Caranya, misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana? Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah Pemda bisa beli langsung ke Brebes. Atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung, itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung-hitung juga biayanya biaya yang sangat murah. Ongkos berapa sih dari Brebes ke Lampung, saya cek. 1 truk 3.500.000. Ada APBD-nya bermiliar-miliar. Dan enggak mungkin kan setiap hari kita beli bawang merah. Hal kecil-kecil seperti ini memang harus kita urus. Telur naik. Misalnya di Jabodetabek,
Sumber telur ada di mana sih yang banyak? Di Blitar. Sudah. Ongkos angkut dari Blitar ke Jabodetabek ditutup oleh Pemda. Sehingga harga itu adalah harga betul-betul harga peternak, harga petani. Enggak ada, cari negara yang kerja kayak kita sedetail itu. Pengendaliannya pasti makro oleh Bank Sentral. Ini kenapa perkiraan kenaikan inflasi karena penyesuaian BBM kemarin dihitung 6,8, jatuhnya di 5,9 karena Pemda-Pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek secara sampling sudah bergerak. Kemudian yang ketiga juga yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri. Enggak pernah kita urus itu. APBN itu belinya barang import atau barang kita sendiri sih? Pemda itu belinya barang import atau barang kita sendiri, produk dalam negeri. BUMN apakah beli produk import atau produk dalam negeri? Swasta kita belum masuk ke sana. Setelah kita urus, loh, kok yang banyak beli barang impor? Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari biaya ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak, bersusah payah, kita kumpulkan, terkumpul, kemudian kita belanjakan, belanjanya produk-produk impor. Benar? Enggak, sama sekali enggak benar. Inilah yang sekarang kita arahkan juga. Dan sudah sekarang kita pakai komitmen, kementerian komitmennya, kementerian A, komitmen berapa triliun, Pemda A berapa triliun, Pemda B berapa triliun, komitmen, terkumpul 950 triliun, komitmen untuk beli produk dalam negeri. Memang realisasinya baru untuk BUMN baru 72%. Kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil, masih 44% dari angka yang tadi saya sampaikan 950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terrealisasi 100% akan kelihatan sekali UKM kita kok harus menaikkan kapasitas produksinya, produk-produk yang kita buat kok menaikkan kapasitas produksi karena ada permintaan dari pemerintah sebesar 950 triliun itu. Ini kalau enggak dilihat secara detail, enggak kelihatan barang-barang seperti ini, padahal 950 triliun. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi UKM, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Ini penting sekali. Selalu saya ulang-ulang. Harus bekerja sama, harus kompak. Bangun Indonesia Incorporated. Semuanya bergerak. Syukur bisa masuk ke pasar-pasar global. Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi dari atas sampai ke tingkat daerah dan RT semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian yang keempat yang sudah juga sering saya sampaikan mengenai hilirisasi industri. Hilirisasi industri yang sudah kita mulai. Saya selalu sampaikan, investasi terbuka, tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal, baik yang dari Jakarta maupun yang asing. Bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka. Lompatannya dalam hilirisasi ini saya berikan contoh bolak-balik urusan nikel. Saat kita masih ekspor dalam bentuk bahan mentah, setahun
itu nilainya hanya kira-kira 15 triliun. Setelah masuk ke industrialisasi, ke hilirisasi, menjadi 20,9 billion US dollar. Ini sudah di angka 360 triliun. Dari 15 triliun melompat menjadi 360 triliun. Itu baru satu komoditi, baru satu barang. Kita memiliki yang namanya nikel, memiliki boksit, memiliki tembaga, memiliki timah, memiliki aspal. Aspal apalagi. Ini kalau enggak kita ke lapangan enggak ketemu. Saya ke Buton. Dua minggu yang lalu. Depositnya ada 662 juta ton. Saya kalau udah ke lapangan tuh angka-angka apa semua. 662 juta ton aspal. Dulunya pernah diolah di Buton, tetapi stop, saya enggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah. Sehingga yang terjadi 95% aspal kita ini aspal impor. Padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Saya di lapangan saya sampaikan, enggak. 2 tahun lagi saya beri waktu stop yang namanya impor aspal. Harus semuanya disuplai dari Pulau Buton. Ini kesempatan Bapak Ibu semuanya kalau ingin investasi, segera bangun industri aspal di Buton. Pasarnya jelas ada di dalam negeri, dan sebagian bisa diekspor. Kebutuhan kita, terakhir informasi yang saya terima, 5 juta ton. Kalau 5 juta ton per tahun, artinya kita masih memiliki 120 tahun untuk mengelola yang namanya aspal Buton. Hilirisasi, ini menjadi kunci kita maju atau melompat atau tidak ada di situ. Sehingga juga bolak-balik terus saya sampaikan, setelah nikel stop, setelah 2 tahun lagi aspal stop, stop timah, stop boksit, stop tembaga. Karena pajak, biaya ekspor, royalti, dividen semuanya akan masuk ke dalam negeri. Tidak yang menikmati orang luar kita. Freeport misalnya setelah kita ambil 51%, saya ke lapangan, saya suruh ngitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport, yang dulunya kita hanya dapat dividen ya 9%. Karena memang saham kita hanya 9%. Setelah kita ambil alih 51%, kita dapat pajak, dividen, royalti, ya ekspor, penerimaan negara bukan pajak, saya suruh ngitung berapa jumlahnya. 70% dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya negara betul-betul dapat betul. Kalau ini konsisten kita lakukan, apa yang sering kita dengar, ketidakpastian yang tadi saya ceritakan, kemudian pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antri
di markasnya IMF menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme, tetapi yang lebih penting hati-hati dan waspada. Eling lan waspada. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Investor Daily Summit 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden melakukan pembukaan. Kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Menko Marves, Menteri Investasi, Executive Chairman B Universe dan CEO B Universe. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk bersiap memukul gong digital yang berada di layar. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Investor Daily Summit 2022 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.